Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, tiada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Mana yang tak tahu lagi, Lisa ni keturunan Indonesia. Darah yang mengalir dekat badan aku ni keturunan Indonesia. Daripada nenek atau emak bapak aku, semua adik-beradik aku yang lain semua Indonesia. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je. Kadang-kadang ada je yang bangsa Cina, tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia. Memang itulah bunyi dia. Jadi dalam Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Okey, kita mulai kita di channel Askalani Studio. Semoga kalian sehat di luar sana, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses ya kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Okey guys, hari ini kita sambung ya mereaksi terkait dengan bagaimana orang Malaysia berbicara tentang Indonesia. Jadi macam-macam pemikiran, macam-macam persepsi, macam-macam apa saja yang dikatakan oleh warga Malaysia kepada Indonesia, itu menunjukkan bahwa Malaysia juga sebenarnya pada saat ini sedang memerhatikan Indonesia, dan banyak komen-komen positif, komentar yang sedemikian, pembicaraan yang sedemikian terkait dengan Indonesia itu membawa kepada satu bentuk informasi yang perlu kita jadikan panduan di masa hadapan. Informasi positif ini perlu kepada sesiapa saja, bukan saja warga Malaysia, malahan kepada warga negara lain juga sekiranya ingin datang ke Indonesia, ada dalam video ini. Jadi guys, yuk kita simak dulu video ini, bagaimana pembicaraan warga Malaysia terkait dengan Indonesia daripada kompilasi TikTok. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. Komentar jujur konten kreator Malaysia tentang kemajuan negara Indonesia. Jakarta Indonesia ni memang maju habis. Banyak bangunan tinggi. pemandangan Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya dia. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus, ramah. Lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Serius. Ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Wayfire. Kadar jenayah kurang ya di Indonesia, dan ramai yang menggunakan kereta Alphard Wayfire ya. Honda, Toyota tu kereta biasa. Kita kalau di Malaysia tu dianggap sebagai kereta mahal juga guys. Maksudnya untuk orang yang kaya, biasanya macam tu. Tapi kalau di Indonesia katanya kereta biasa. Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan? Betul lah. Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Kayanya negara Malaysia dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, tiada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Satu Indonesia. Saya pernah bertemu dan berteman dengan banyak orang dari banyak negara. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah ketemu orang yang lebih istimewa atau lebih keren daripada orang Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa orang Indonesia istimewa? Apa yang bikin bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa yang lain? Tonton video ini sampai akhir untuk mengetahui. Fuli bakal kasih tahu kamu 3 alasan kenapa orang Indonesia istimewa. Nomor 3, sangat berbeda. Yang pasti kamu akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia setelah tonton video ini. Oke, Fuli ya, Fuli. Mantap. Nomor 1.
keramahan orang Indonesia. Nah, benar. Saya bisa bilang bahwa tidak ada bangsa yang lebih ramah dari bangsa Indonesia. Sikap ramah tamah itu kepada semua orang, kepada orang lokal dan orang asing, bikin turis asing atau bikin boleh senang berada di Indonesia, senang tinggal di Indonesia. Karena keramahan tersebut jarang ada di negara lain. Maka orang asing akan merasa kayak antara keluarganya sendiri dan akan merasa tenang hati. Nomor 2, kemampuan bahasa yang menarik. Mungkin mayoritas orang Indonesia tidak tahu informasi berikut. Informasi berikut adalah hasil penelitian, bukan menurut saya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa kedua di seluruh dunia berdasarkan jumlah penduduk yang bisa berbicara 3 bahasa atau lebih, yang biasanya disebut dengan trilingual atau multilingual. Mayoritas orang Indonesia bisa berbicara minimal 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Apalagi kalau ayah dan ibu dari suku yang berbeda, maka anak nanti bisa berbicara bahasa Indonesia, bahasa lokal ayah, bahasa lokal ibu. Terus masih ada juga yang bisa berbicara bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea Selatan. Gila, bisa tonton film Indonesia sambil berbicara sama temanmu pakai bahasa Jawa. Hal itu sangat sangat tidak biasa. Ya benar, Nomor benar guys. 3, Ini benar. santai. Kalau kamu pernah keluar negeri, kamu akan merasa hal-hal berikut. Kamu akan merasa bahwa orang-orang yang di sekitar kamu sangat buru-buru. Ada yang cepat karena mau mengejar jam kereta, ada yang makan sambil berdiri karena buru-buru, ada yang bertengkar, ada yang berteriak. Tapi di Indonesia sangat berbeda, sangat santai. Ngopi-ngopi dulu, nyantai dulu, nongkrong dulu. Kemampuan orang Indonesia untuk tidak merasa keburu sangat menarik. Hal tersebut bisa bikin kita merasa inner peace atau kedamaian batin. Saya tidak pernah merasa itu di negara apapun kecuali di Indonesia tercinta. Kak Lisa nanti tolong bagi pendapat tentang disebabkan keturunan Indonesia selalu dihina mak bapak. Saya orang Indonesia, saya lahir di Malaysia. Ini Okey, pasal ni aku dah macam pakar motivasi ya. Dah macam pakar penasihat. Di luar bidang aku dah ni. Tapi tak apa, kita share je. Okey, apa yang awak tanyakan ni, benda tu berlaku dekat saya. Okey, masa zaman saya persekolahan, saya ni mana yang tak tahu lagi, Lisa ni keturunan Indonesia. Darah yang mengalir dekat badan aku ni keturunan Indonesia. Daripada nenek atau emak bapak aku, semua adik-beradik aku yang lain semua Indonesia. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Jadi kesimpulannya, masa zaman persekolahan tu, aku je lah yang betul-betul macam sebab Lisa lahir Malaysia, lepas tu Lisa membesar kat Indonesia, and then sampai buat IC, Lisa balik semula kat Malaysia. So Lisa menetap kat Malaysia lah dan kahwin dengan orang Malaysia juga. Dan ada anak-anak saya tu dah kira bumi putera lah. Saya je yang bukan bumi putera, walaupun orang hina kita, orang hina kita sebab keturunan kita, biar je. Biar je orang nak hina kita. Sebab apa? Kita kena ingat asal usul kita. Kita kena sentiasa mengingati dari mana asalnya mak bapak kita. Jangan lupa daratan. Walaupun kau dah duduk menumpang dekat negeri orang ni contohnya, walaupun kita ni kira pendatang lah, sebab mak bapak kita ni bukan orang asli sini, cuma PR je kadang. Macam Lisa. Macam Lisa takkan lupa daratan. Aku ni memang keturunan Indonesia. Adik-beradik mak aku, adik-beradik ayah aku, nenek aku, semuanya orang Indonesia. Cuma kat sini Lisa bagi pandangan lah dekat orang-orang yang menghina lah kan. Kat mana rumpun mana kau berpijak, kat mana pun kau duduk, kat mana pun kau berkumpul, kita sama je. Sama-sama makan nasi, sama-sama cari rezeki. Lagi satu, kita semua sama je. Orang Indonesia ada cantik, ada tak cantik. Orang Indonesia ada baik, ada tak baik. Sama, Malaysia pun sama. Orang Malaysia pun ada cantik, ada tak cantik. Ada baik dan ada tak baik. Sebab tu ada penjara untuk orang yang tak baik, orang jahat. Sebab tu ada syurga dan neraka untuk orang yang jalan Allah dengan orang yang menyimpang. Jangan sampai mak berceramah. Mak tak suka
rasa macam ramah bab agama ni sebab kita ni banyak lagi pelajaran yang kita tak ada, tapi kita berusaha menjadi orang baik. Janji kita tak kacau orang. Kat mana pun kita duduk, biarlah orang nak mengata kita, nanti dia akan diam sendiri. Janji jangan kita buat orang. Ingat tu. Jangan pernah sesekali kita yang buat orang, biar orang yang buat kita. Ingat pesanan Lisa. Tahniah Okey, ni lagi. kepada jiran kita Indonesia kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama? Dekat mana silap dia? Kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpuluh-puluh. Diorang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu, yang orang sendiri terkejut. Ui, dia cakap Melayu memang macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan, borak dalam bahasa Inggeris. What you know me, A-I-N-U, what you doing here, I want to drink. Mana jadah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak. Cakap bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam. Kalau kau tengok dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je, kadang-kadang ada je yang bangsa Cina. Tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin, semua salah. Termasuklah juga aku yang buat video YouTube dalam bahasa Malaysia ni pun ada orang bagi cadangan, buat dah dalam bahasa Inggeris. Wey, aku buat untuk orang Malaysia dengar. Tapi korang juga yang cakap, ui dekat Jepun tu kalau kau nak pergi sana kau kena belajar bahasa dorang tau. Dekat Korea pun kau nak pergi sana kau kena belajar bahasa dorang tau. Kenapa bila datang Malaysia je cakap English pun boleh? Aku tahu penyampaian aku ni macam tak tersusun, kucak-kacir sikit, tapi aku rasa kau dapat tangkap lah kan apa yang aku nak sampaikan. Tak payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah. Kita memang ketinggalan dan saya Yang tadi tu guys, dia ada YouTube, Rais Hamid nama YouTube dia. Nah, kalian boleh pergi situlah. Dia banyak juga berbicara terkait dengan Indonesia ini. Bangga dia dengan Indonesia karena bahasa Indonesia itu diangkat di UNESCO ya. Oke, kita lanjut lihat ini. Indonesia dalam bab ini, okey, kalau dulu kita katakan jiran kita ini Indonesia agak ketinggalan, tapi benda itu dah berlalu. Indonesia sekarang ini, you got my respect, memang dah jauh ke depan dari sudut teknologi, okey, dari sudut pasaran, dari sudut ekonomi, dan even dari sudut politik pun lebih stabil daripada Malaysia. So kudos to Indonesia.
Oke guys, itu serba sedikit pembicaraan daripada warga Malaysia dan juga daripada YouTuber Arab juga, yaitu Faulik, terkait dengan Indonesia. Ramai yang sebenarnya memang mula-mula persepsi sebelum ke Indonesia ataupun belum lagi mengenali Indonesia itu, pasti persepsi orang itu bahwa Indonesia ini banyak sangatlah negara mundur, negara miskin orangnya, sekian-sekian jahat macam-macam dan begitu begini. Tetapi apabila orang itu sudah melalui sendiri keadaan di Indonesia, dia sudah pergi ke Indonesia, pasti dia akan merasakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Saya sendiri sudah alami guys. Saya sendiri ke Indonesia tahun 2022 yang lalu. Saya pergi menyambut hari Hutri ke-77 di Indonesia itu. Memang betul sangat luar biasa layanan orang-orang Indonesia kepada kami ketika berada di Indonesia itu. Jadi beberapa YouTuber ini berbicara terkait dengan Indonesia, terkait dengan keramahan penduduknya, terkait dengan kemajuan Indonesia, itu memang betul. Itu secara realitasnya mungkin Indonesia kini telah meninggalkan jauh ya Malaysia dari segi infrastrukturnya, kereta api cepatnya. Indonesia pertama di ASEAN ini menggunakan kereta api cepat ya. Dan juga dari segi, kalau tadi YouTuber Rais Amit mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu telah diangkat ke UNESCO, dan itu memang betul pun, bahwa bahasa Indonesia itu memang layak untuk diangkat ke UNESCO karena dari segi jumlah penuturnya lebih kurang 280 juta jiwa itu yang di Indonesia. Di luar Indonesia mungkin lebih lagi. Dan juga dari segi bahasa Indonesia ini digunakan di universitas di luar negeri ada lebih kurang berapa universitas menggunakan 20 lebih ke atas universitas mempelajari bahasa Indonesia ini. Dan juga di negara-negara lain juga Indonesia ini antara bahasa yang sangat penting, macam di Vietnam ya, menjadi bahasa kedua di Vietnam. Jadi ungkapan-ungkapan pembicaraan yang telah dilafazkan oleh beberapa YouTuber ini menunjukkan bahwa Indonesia pada waktu dan ketika saat ini memang itulah realitasnya, sangat membangun, sangat maju ke depan, dan juga keramahan penduduknya itu sangat terpelihara. Itulah identitas dan adab-adab yang ada di Indonesia. Cuma saja persepsi orang yang belum pernah datang ke Indonesia itu yang menyebabkan dia begitu. Oke. Bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan beberapa tadi orang yang berbicara terkait dengan Indonesia ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.